Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kasih karunia Tuhan akan melimpah lagi di dalam hidup kita. Dan adalah suatu kesempatan yang indah bagi kita untuk hidup bagi Tuhan satu hari lagi. Untuk menjadi saksi baginya, khususnya dimanapun kita berada. Oke, kita akan membahas Alkitab kita lagi dalam program Through the Bible. Through the Bible dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita tiba di Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Dan kita akan membaca Alkitab kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami hari ini akan belajar firman-Mu lagi. Mohon pimpinan-Mu, mohon berkat-Mu, agar hati kami dibukakan dan siap untuk menerima, dan hati kami akan bagaikan tanah yang subur, dan pikiran kami pun diberkati Tuhan, sehingga kami dapat memahaminya dengan akal budi yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Injil Lukas pasal 10, dari ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Pak Alkitab buku akan membacanya untuk kita. Silakan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai sejahtera bagi rumah ini.' Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, maka makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korasim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau tidak dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga."
Ya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-10. Itu menulis tentang pengutusan 70 orang murid ke desa-desa. Mereka diutus, katanya, ya, itu berdua-dua, ya, berdua-dua pergi ke desa, dan mereka disuruh untuk tidak membawa apa-apa. Nah, sekarang kita lihat pengutusan murid ini dua-dua masuk ke desa-desa. Ini dalam program apa? Ini dalam program untuk menyerukan kerajaan Daud yang dijanjikan kepada bapa leluhur mereka itu segera akan terlaksana. Jikalau mereka menyambut Yesus sebagai Mesias, sebagai juru selamat mereka. Jadi ini adalah suatu tawaran dari Allah kepada mereka. Dan sebuah pemberitaan yang sifatnya menyeluruh ke seluruh kota dan desa Israel untuk menyampaikan kepada mereka apa yang telah dijanjikan sejak bapa-bapa leluhur mereka, yaitu bahwa Sang Mesias, Raja anak Daud, ya, itu akan datang dan akan memerintah kerajaan Daud yang sifatnya selama-lamanya. Sebenarnya orang Yahudi tahu persis bahwa yang disebut dengan Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Dan dia akan memerintah selama-lamanya. Dan anak Daud ini yang akan memerintah selama-lamanya, dia pasti adalah Tuhan, karena tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Dan dia adalah yang berkuasa. Dan di bagian lain disebut dia itu Mesias yang diurapi. Yang diurapi itu artinya yang memangku jabatan raja itu diurapi, yang memangku jabatan nabi itu diurapi, dan yang memangku jabatan imam itu diurapi. Di dalam Perjanjian Lama ditegaskan bahwa ada 3 jabatan ini yang diurapi. Nah, disebut Mesias atau disebut pribadi yang diurapi di kitab Perjanjian Lama itu adalah yang memangku 3 jabatan ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang pemberitaan tentang kedatangan Mesias sudah disampaikan di sebagian kota. Sudah disampaikan di kota-kota tertentu, ya. Itu belum merata. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid, ya. Mereka masuk ke kampung-kampung, ya. 2-2 orang, berarti 35 pasang. Mereka bisa pergi ke 35 desa di Israel atau di seluruh, ya, wilayah di situ. Boleh dikatakan, ya, tergantung kalau kerjanya sedemikian luas satu pasangnya, maka itu akan menjangkau seluruh Israel mungkin karena lokasinya juga tidak terlalu luas. Dan semua orang Yahudi akan mendengar kabar tentang kedatangan Sang Mesias ini secara merata. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau satu hari mereka menolak, maka mereka sebenarnya tadi sudah mendapat pemberitaan. Jadi kita lihat nanti pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, bangsa Yahudi dihadapkan, ya, mereka memakai cara demonstrasi, ya, orang ramai, dan Pilatus sampai menawarkan apa? Mereka lebih memilih, ya, lebih memilih Barabas atau lebih memilih Yesus ini. Dan ternyata orang-orang Yahudi yang jumlahnya besar, ya, pada waktu itu lebih memilih Barabas daripada Yesus. Lalu Pilatus bilang, lalu Yesus ini mesti diapakan? Mereka berteriak-teriak berkata, salibkan dia, salibkan dia. Nah, 70 orang ini, 35 pasang, itu sudah diutus kemana-mana untuk memberitakan Yesus yang adalah Mesias, ya, sudah datang. Dan mereka diberi kuasa untuk membuktikan itu. Jadi kita lihat mereka diberi kuasa untuk membuktikan
yaitu diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kepada mereka ya tidak diperbolehkan untuk membawa perbekalan. Ya. Katanya tinggallah di dalam rumah itu, di mana rumah yang kamu masuk dan memberi salam, katanya. Dan kalau dia menyambut, maka ya tinggallah di situ. Ya, minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, katanya. Jadi mereka itu dianggap pekerja dari Maharaja yang datang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Raja yang agung mengutus dia punya utusan kemanapun juga, tidak perlu membawa bekal. Ya. Karena apa? Dia bukan hanya akan disediakan makanan oleh pemimpin di lokasi di mana dia tuju, melainkan biasanya malah dia dijamu dengan luar biasa. Karena dia adalah utusan dari Maharaja yang agung. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan 70 orang ini sesungguhnya mereka utusan dari Raja yang paling agung, Raja, Maharaja, segala raja. Jadi memang sepatutnya mereka tidak membawa bekal, sepatutnya, dan mereka hanya perlu pergi, dan sepatutnya sebenarnya mereka itu dijamu, tetapi cukuplah sebenarnya mereka diberi makan. Dan ketahuilah, orang yang menyambut, orang yang mengutus, ya, orang yang di dalam ini, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menolak aku, ya, menolak kamu, dia menolak aku. Barang siapa yang menyambut aku, dia mengutus aku. Tuhan Yesus berkata demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengutus mereka pergi ke desa-desa dan berkata bahwa mereka tidak perlu membawa bekal. Karena sesungguhnya mereka patut dijamu, karena mereka utusan dari Raja segala raja. Mereka adalah utusan Maharaja yang agung. Mereka patut disambut, mereka patut dijamu dengan sebuah pesta. Nah, tetapi demikian pun ya, kita seringkali melihat bahwa barang siapapun menyediakan rumahnya untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Tuhan tidak pernah merugikan orang. Ketahuilah, Tuhan pernah pinjam kapal Petrus untuk menjala ikan. Tahukah pendengar sekalian berapa banyak Tuhan bayar perahunya Petrus untuk dipinjam 1 hari untuk berkhotbah? Ya, Tuhan bayar dia dengan jumlah ikan yang hampir tidak dapat ditampung oleh 2 buah kapal mereka itu. Jadi betapa besarnya harga sewa yang Tuhan berikan kepada Petrus. Tuhan tidak merugikan orang. Barang siapa yang merelakan mobilnya dipakai oleh Tuhan, ya tentu tidak dibayar segera. Dan barang siapa yang merelakan rumahnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ya Tuhan tidak bayar segera, ya. Sebab kalau Tuhan bayar segera, tiba-tiba jatuh dari langit, yaitu 1 karung uang begitu, nanti semua orang mau datang mau pinjamkan rumahnya, mau pinjamkan mobilnya dan lain sebagainya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau orang percaya kepadanya. Tuhan mau orang melayaninya dulu dengan tulus. Tuhan mau orang dengan sungguh hati, ya, ikut terlibat di dalam pelayanan dengan tulus dulu. Dan Tuhan akan membalasnya tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya sebenarnya tepat pada waktu kita membutuhkan berkat itu. Tepat di mana kita sungguh membutuhkan berkat Tuhan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, janganlah Anda berkecil hati jikalau ya rumahmu dipakai, mobil muka atau kapal muka atau apapun ya dipakai untuk melayani Tuhan. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa Tuhan tidak pernah merugikan orang. Dia Raja yang kaya raya. Dia Raja yang memiliki segala-galanya alam semesta ini. Ya, dia tidak mungkin merugikan Anda. Hanya Anda mau dibayar kapan, ya? Mau dibayar dalam hidup ini atau mau dibayar di dalam kekekalan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini katanya, kalau kamu masuk ke dalam sebuah rumah atau ke sebuah kota, ya, yang menerima kamu di situ makan dan yang apa yang dihidangkan, ya.
kita tidak perlu banyak komentar, ya. Artinya kita sudah harus bersyukur di mana orang itu sudah menerima kita. Apapun juga yang disediakan, ya kita nikmatilah dengan penuh ucapan syukur. Nah, ini ajaran Tuhan kepada hamba-hambanya yang melayaninya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sebenarnya adalah satu persiapan bangsa Yahudi untuk menghadapi sesuatu yang besar yang sebenarnya akan datang kalau mereka menyambut Sang Juru Selamat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi jikalau ada kampung yang tidak menerima engkau, ya, maka katanya engkau kebaskan debu di kakimu sambil berseru, ya, bahwa debu kaki ini akan menjadi saksi, ya, pada hari penghakiman nanti. Kota Sodom katanya akan ringan tanggungannya dibandingkan dengan kota itu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terutama pemimpin-pemimpin kota itu. Ya biasanya di dalam sebuah kota, ya tentu tidak semua orang di situ mau menolak Tuhan. Ya mungkin sebagiannya mau menerima, tetapi sebagian menolak. Tetapi jikalau pemimpin kota di situ menolak, maka celakalah semua orang yang tinggal di kota itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di manakah Anda tinggal, itu sangat mempengaruhi keselamatan jiwamu dan keselamatan jiwa anak cucumu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Alkitab dengan tegas mengatakannya bahwa ya tidak ada orang yang masuk surga selain yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Nah di dalam Roma pasal 10 Rasul Paulus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka bisa berseru kalau mereka tidak percaya? Ya, bagaimana mereka akan berseru kalau mereka tidak percaya? Dan bagaimana mereka bisa percaya jikalau mereka tidak pernah mendengar? Dan bagaimana bisa mereka mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Jadi ya akhirnya kembali mendengar berita itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang sering kali bertanya kepada saya, bagaimana nasib mereka yang tinggal di hutan? Nah, apakah mereka tidak pernah mendengar Injil, mereka akan masuk ke dalam neraka? Saya berkata pasti menurut Alkitab, ya, mereka akan ke neraka. Lalu seringkali orang akan bertanya, lalu siapa yang salah? Oh, kalau kita bicara yang salah, di situ banyak pihak sebenarnya yang salah, banyak pihak. Tetapi yang paling bertanggung jawab dulu itu adalah apa? Dia yang menyebabkan orang itu sampai di hutan. Nah, mengapa bisa ada di hutan sehingga begitu sulit untuk dijangkau, sehingga begitu sulit untuk diberitakan Injil kepadanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jikalau hari ini Anda tinggal di mana, kalau di situ tidak ada gereja yang benar, yang Alkitabiah, maka hanya ada dua alternatif, yaitu bahwa pindahkan gereja yang benar di lokasi Anda, artinya di situ harus berdiri sebuah gereja yang benar, yang Alkitabiah, atau Anda pindah ke gereja yang benar, yang Alkitabiah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, cuman itu pilihannya. Nah pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian perikop ayat 13 sampai dengan ayat 16. Di situ Tuhan Yesus berkata, celakalah Korazim, celakalah Betsaida. Kalau di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Iya, bangsa Yahudi mendapatkan keistimewaan karena mereka tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebenarnya begini, kalau bangsa Yahudi menerima Mesias mereka, maka orang di Sidon dan di Korazim, ya, orang yang di Sidon dan yang di Tirus, mereka akan mendapat berkat juga. Mereka akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun mungkin, ya. Oleh sebab itu Injil diberitakan dulu kepada orang Yahudi. Kalau orang Yahudi menerima, maka bangsa-bangsa yang lain semuanya akan mendapat berkat. Begitulah argumentasi Rasul Paulus di dalam surat Roma. Bangsa lain semuanya akan mendapat berkat, begitu. Dan jikalau bangsa Yahudi menolak Mesias mereka, toh nanti Sidon dan Tirus itu juga akan mendengar Injil, cuman agak lebih belakang sedikit, ya. Mereka akan mendengar Injil juga. Ketahuilah Anda bahwa ya itu tidak lama kemudian di kota itu Antioquia yang dekat sekali dengan Sidon dan Tirus ini, ya, di kota Antioquia, ya, kemudian itu berdiri satu jemaat, ya, jemaat yang begitu antusias dalam
penginjilan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berbicara di sini, ya, itu berkata bahwa jikalau sekarang ini, ya, itu di Sidon dan di Tirus terjadi mukjizat seperti yang terjadi di Betsaida, maka orang di Sidon dan Tirus itu sudah pasti diselamatkan. Tidak berarti bahwa nanti, ya, orang di Tirus dan di Sidon yang, ya, mempunyai sikap positif terhadap hal rohani tidak akan diselamatkan. Mereka akan diselamatkan, ya, tidak lama, ya, yaitu waktu Injil diberitakan kepada orang-orang di sana. Kemudian, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan ya di dalam ini pemberitaan Injil, kita perlu tahu bahwa barang siapa yang menolak kita, dia bukan menolak kita, dia menolak rasul-rasul yang memberi kesaksian tentang Injil yang di tangan kita ini. Dan dia bukan hanya menolak rasul-rasul, Tuhan Yesus sudah bilang di sini, dia menolak Tuhan Yesus, ya. Dia menolak, dan semua itu ada resikonya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di perikop ayat 17 sampai ayat 20, katanya ke-70 murid yang diutus itu akhirnya mereka kembali dengan sangat gembira, dan mereka berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Wah, mereka senang sekali, rupanya mereka hebat, rupanya mereka jago gitu ya. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, sesungguhnya aku memberikan kuasa kepada kamu, ya, untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, namun, katanya ayat 20, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita curahkan perhatian kita pada ayat 20 ini. Camkan baik-baik. Banyak orang pada masa sekarang ini pun masih salah bersukacita. Ya, salah bersukacita, mengapa? Karena mereka lebih bersukacita dapat berkat materi. Mereka lebih bersukacita atas hal-hal yang duniawi. Mereka bersukacita atas, memiliki kuasa. Banyak orang Kristen, mereka sebenarnya ingin punya kuasa bisa menyembuhkan orang. Sehingga ya tentu melalui semua itu mereka akan merasa lebih dihormati, ya, lebih disegani. Waduh, ya toh, ini gayanya ya kayak raja aja gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan bilang, kita jangan bersukacita atas hal-hal yang bersifat duniawi, materi, yang demikian itu. Yang kita patut sukacitakan itu adalah apa? Nama kita terdaftar di sorga. Nah, ini lebih dari segala-gala yang ada di muka bumi itu, yaitu nama kita terdaftar di sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sudahkah namamu terdaftar di sorga? Sudahkah engkau pasti mendapatkan keselamatan? Ya, sudahkah? Itu sangat penting, ya. Itu lebih penting dari segala apapun juga. Nama kita terdaftar di sorga. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dalam hidup ini tidak ada yang lebih saya syukurkan daripada kepastian saya masuk surga. Karena saya sudah bertobat dan sudah percaya kepada Tuhan. Dan saya tidak ada rencana untuk menyangkalnya. Ya, saya pasti masuk surga. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itulah saya sangat bersukacita. Yang dapat saya lakukan tiap-tiap pagi hanyalah bangun dan mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang amat besar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, sepatutnya tiap-tiap diri kita juga demikian. Bahwa kita sungguh-sungguh memeriksa hati kita. Sungguh, sudahkah saya bertobat dengan sungguh? Sudahkah saya percaya dengan segenap hati saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Bahwa Dia adalah Mesias? Bahwa Dia adalah Juru Selamat yang telah menggantikan saya dihukum di atas kayu salib, dan kini saya sedang menggantikan Dia hidup. Nah, kepastian masuk surga bukan melalui kita rajin pergi ke gereja, bukan melalui kita menjabat sesuatu jabatan yang penting di gereja, bukan melalui karena saking lamanya kita jadi orang Kristen sudah sekian turunan, bukan. Kepastian masuk surga melalui
pertobatan yang sungguh dan iman yang benar, yaitu percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia telah menggantikan kita, dihukumkan di atas kayu salib, dan mengaminkan dengan segenap hati tiap-tiap hari bahwa kita menggantikan Dia hidup di muka bumi ini. Jadi itulah jaminan kepastian masuk surga. Nah, nama kita terdaftar di surga. Itu adalah hal yang terindah dari segala-galanya. Oke, kita kembali lagi ke dalam pembahasan kita. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kalau ada pendengar yang baru masuk sekarang, mungkin mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan membaca lagi dari ayat 21 hingga ayat yang ke-42. 21 hingga ayat yang ke-42. Silakan Pak Alkitab Buku membantu kita membacanya. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat dan mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 10 ini berisikan cerita yang sungguh menyentuh hati. Nah, kita mulai dari ayat 21 di situ.
Setelah Tuhan Yesus mendengar laporan dari murid-muridnya, dan dia mengajar kepada mereka bahwa yang terpenting di situ adalah nama mereka terdaftar di sorga. Itu lebih penting dari apapun juga. Dan kemudian dia sangat bersuka cita. Yesus bergembira dalam Roh Kudus. Ya. Dia bergembira. Dia tahu tugas kedatangannya ke dalam dunia. Sekarang dia dalam posisi bahkan lebih rendah dari malaikat. Di dalam Ibrani pasal 2 ayat 9 di situ dikatakan ia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus, Allah yang maha tinggi, pribadi kedua dari pribadi keilahian yang tiga itu menjadi manusia, menghampakan diri menjadi manusia, dikatakan bahkan lebih rendah dari malaikat. Dia berdoa kepada Bapa. Dia dalam kerendahan hatinya membawa dirinya sebagai manusia yang lebih rendah dari malaikat bahkan, apalagi daripada Allah Bapa. Dan dia berdoa, dia berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Bahkan orang yang berlagak bijak dan pandai tidak mengerti bagaimana Sang Pencipta langit dan bumi menghampakan dirinya menjadi manusia sehingga lebih rendah dari malaikat. Dan dia berdoa dalam kerendahan hatinya kepada Bapa di sorga. Orang yang berlagak pintar dan bijak tidak mengerti akan hal ini. Mereka bahkan menjadikan ayat ini berkata, tuh lihat, siapa bilang dia itu Allah? Siapa bilang dia itu Tuhan? Dia manusia kan? Dia rendah hati kok malah dia direndahkan gitu. Jangan begitu. Dia rendah hati. Dia merendahkan hatinya. Dia rela. Dia rela dibuat lebih rendah dari malaikat. Bahkan di dalam surat Korintus, di dalam surat Korintus 2 Korintus, coba Anda lihat 2 Korintus pasal yang ke 5, 2 Korintus pasal yang ke-5, di ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa. Siapakah yang tidak mengenal dosa? Malaikat? Oh, bukan. Yesus bukan malaikat. Dia Allah yang tidak mengenal dosa. Telah dibuat menjadi dosa karena kita. Dan dia Allah yang maha tinggi. Telah dibuat menjadi manusia yang rendah. Dan dalam kerendahannya itulah dia berdoa. Dia menempatkan dirinya sedemikian rendahnya. Dia berdoa kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi. Katanya semuanya Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Tentu mereka yang bukan pandai tapi lagak pandai gitu. Yang lagak bijak gitu. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya lebih baik kita jadi orang kecil saja supaya kasih karunia Allah dinyatakan. Kebenaran Allah dinyatakan kepada kita. Tuhan Yesus berkata lagi, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya semuanya. Dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak. Memang tidak ada satu manusia pun bisa mengenal Allah kalau bukan Allah memperkenalkan dirinya. Siapakah diri kita bisa mengenal Allah Sang Pencipta langit dan bumi? Di mana tempatnya pun kita tidak tahu. Bagaimana kita bisa mengenalnya dengan kekuatan kita? Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengenal Allah. Yang bisa mengenal Allah adalah Allah memperkenalkan dirinya. Nah, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya? Melalui firman-Nya. Yang ada di tangan kita hari ini, kita bisa mengenal Allah karena firman-Nya. Karena Alkitab yang di tangan kita. Mengapa kita percaya Alkitab sebagai firman Allah? Oh ya, di muka bumi ini tidak ada satu kitab pun yang sepantaran dengan Alkitab. Tidak ada. Allah yang maha benar berfirman, maka kitab manapun juga di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, tidak boleh ada salah.
Dan saya sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan tidak ada salah sedikit pun. Kalau Anda membacanya dan merasa ada salah, silakan cari saya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kitab lain, banyak salahnya. Dan kita tidak berani mengkritik, nanti rumah kita dibakar. Ya, kita bisa repot sekali. Dan Alkitab, kalau Anda mengkritik Alkitab, ya Anda tidak akan diapa-apakan. Mengapa? Karena memang Allah tidak perlu dibela oleh kita. Kalau Allah mau bertindak, tidak ada satu orang pun bisa bertahan di hadapannya. Lalu untuk apa kita membela Allah? Kalau kita membela Allah, berarti kita anggap Allah ini nggak kuat itu. Ya, Allah itu tidak bisa berbuat apa-apa, makanya kita membela Dia gitu. Wah, ini orang-orang yang mau membela Allah. Tidak, ya. Kita disuruh untuk mengungkapkan kebenaran. Saya hanya mengungkapkan kebenaran saja. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya dia berdoa, ya. Dan siapakah yang bisa mengenal Bapa? Yaitu yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, luar biasa, ya. Yang orang yang anak berkenan menyatakan kepadanya. Jadi kita adalah orang yang berbahagia. Hari ini di tangan kita ada firman Tuhan yang menyatakan Allah. Saya katakan bahwa ini adalah kitab yang tidak ada salah, yang benar. Kemudian ini adalah kitab yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Kalau ada Allah yang maha kudus, pencipta langit dan bumi yang maha kudus ya, itu artinya paling bermoral. Nah, kalau ada Allah yang paling bermoral, maka dia berfirman, firman-Nya mengajarkan pengajaran yang paling bermoral. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya menantang Anda, pergilah cari di mana Anda ketemu buku yang mengajarkan moral lebih tinggi dari Alkitab, besok saya pindah agama. Ya, saya sungguh dapatkan cuma di dalam Alkitab ada pengajaran yang benar, pengajaran moral yang paling tinggi. Hanya di dalam Alkitab dikatakan kasihilah sesamamu manusia. Hanya di dalam Alkitab berkata kasihilah musuhmu. Hanya di dalam Alkitab yang berkata perbuatlah segala sesuatu yang engkau kehendaki orang lain perbuat kepadamu. Hanya di dalam Alkitab yang mengatakan itu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, orang berkata, mengapa di dalam Alkitab ada dicatat hal-hal yang gak beres juga? Ya, cerita-cerita yang tidak beres. Ya, itu fakta. Tuhan harus mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh Daud yang positif maupun yang negatif. Jadi dia membunuh orang, ambil istrinya, itu fakta. Tapi Alkitab tidak suruh kita ikut dia Daud. Ya, jadi bedakan fakta dengan statement pengajaran. Ya. Alkitab mencatat segala sesuatu yang dilakukan oleh Abraham. Ya, hal-hal yang positif yang dilakukan Abraham dan hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh Abraham, bagaimana dia bohong. Ya, Alkitab mencatat itu dengan fair. Alkitab mencatat segala sesuatu yang baik dilakukan oleh Salomo, hikmatnya yang sangat tinggi. Tapi Alkitab juga mencatat kebodohannya di bawah kaki perempuan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dan Alkitab adalah satu-satunya kitab yang memberitahukan kita segala sesuatu yang jauh-jauh telah berlalu dan masih jauh-jauh di depan. Karena dia berasal dari Allah yang Maha Tahu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Allah berkenan untuk menyatakan dirinya, tentu melalui Alkitab. Dan katanya Tuhan Yesus berpaling kemudian berkata kepada muridnya, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Betul, raja-raja di perjanjian lama dan nabi-nabi, mereka bernubuat, mereka tidak tahu apa yang mereka omongkan. Dan mereka sangat rindu satu hari mereka sungguh bisa melihat hari di mana Tuhan datang melawat umatnya, yaitu Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian ada satu ahli Taurat datang mencobai Tuhan Yesus. Ahli Taurat itu tanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sepertinya dia sangat rohani begitu. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Ya, dia bisa menghafalnya dengan begitu lancar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Rupanya orang ini mendengar penjelasan Tuhan Yesus tentang ringkasan dari hukum Taurat. Ya. Dan
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan Yesus bilang hebat sekali ya. Jawabmu itu benar. Berbuatlah demikian maka engkau akan hidup, katanya. Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata, ya katanya, dan siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia yang harus saya kasihi seperti diri saya sendiri? Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, katanya wali kota London ya meminta kepada sekelompok sekelompok orang di situ dengan berkata, menghimbau mereka supaya mereka mengasihi sesama mereka manusia seperti mereka juga. Mereka menolak, katanya. Mereka menolak ya. Ini wali kota London ini ya, dia kecewa ya. Dia meminta sekelompok orang di situ ya, katanya ikutilah pengajaran Yesus Kristus. Ikutilah pengajaran yang kalian panggil nabi juga ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love them as your neighbor. Nah, ya, kalau bahasa Inggris bilang neighbor itu tetanggamu, katanya. Oh, mereka bilang tidak. Mereka tidak mau. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dunia ini itu tidak enak ditempatin. Dunia ini menjadi begitu mengerikan, ya. Dunia ini begitu menakutkan. Kita naik pesawat, kita tidak tahu apakah di situ ada bom atau tidak, ya. Nah, kita jalan-jalan di pasar, di mall, ya. Kita mau masuk tempat bayar ini, ambil tiket parkir saja, mobil kita dikacain kayak cewek cakep aja gitu, ya. Dia dikasih cermin gitu, bawahnya segala macam. Diperiksa ada bom nggak? Jadi mengapa dunia ini jadi begitu menakutkan? Mengapa dunia ini tidak enak ditempatin lagi? Mengapa kita mau bikin pagar tinggi-tinggi di rumah kita? Mengapa hampir tidak ada rumah di Jakarta ini yang tidak pakai pagar? Mengapa begitu? Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena ada orang yang tidak mau mengikuti pengajaran Yesus Kristus. Kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, andaikan setiap orang di muka bumi ini mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka hari ini kita tidak perlu bikin pagar di rumah kita. Maka hari ini bahkan kita tidak memerlukan polisi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh. Tetapi karena banyak orang tidak mau ikut, mereka malah mau mengikuti pengajaran orang-orang yang mengajar orang supaya membenci orang, supaya merampoki orang, supaya membunuh orang. Itulah yang menyebabkan dunia tempat kita tinggal ini jadi semakin sulit, kita jadi semakin tidak happy tinggal di dunia ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus untuk menjawab orang ini ya, ahli Taurat ini, akhirnya dia menceritakan sebuah cerita. Katanya ada satu orang ini ya, satu orang, tentu ini orang Yahudi maksudnya ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko ya, dari Yerusalem ya, turun ya dari Yerusalem ke Yeriko katanya, pergi ke Yeriko di sana, dan orang itu dirampok habis-habisan katanya. Kemudian bukan cuma dirampok, dipukul lagi babak belur gitu. Nah kemudian katanya datang imam lewat di situ, lihat dia babak belur, tapi melewati seberang jalan saja. Ya, mungkin dia pikir saya sekarang lagi sedang sibuk, saya tidak bisa menolong. Kalau saya menolong nanti malah saya terlambat. Banyaklah pikirannya. Ya, kemudian katanya lewat orang Lewi. Nah, ini imam ini mestinya orang yang paling rohani. Ini orang yang mengajar orang lain ya. Ini orang yang jadi panutan masyarakat. Ya malah tidak memberi contoh. Dia lewat di seberang jalan. Datang orang Lewi. Nah, orang Lewi ini adalah suku yang ditugaskan untuk melayani Tuhan. Dia juga tidak tergerak, lewat lagi di seberang jalan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya datanglah katanya orang Samaria. Tuhan Yesus sengaja pakai orang Samaria di sini. Mengapa? Karena ahli Taurat ini benci sekali sama orang Samaria, saudara. Ya, orang Samaria itu adalah orang yang dituduh oleh bangsa Yahudi sebagai orang yang tidak asli Yahudi lagi. Kamu orang asing, kamu non-pri katanya. Non-pri ini, non-pribumi, kamu orang asing, kamu non-pri.
Wah, ini di dunia kok orang melihat orang lain begitu hebat ya. Kamu non-pri katanya. Orang Yahudi bilang orang Samaria ini kamu non-pri, kamu orang asing ya. KTP kamu itu ditandain, tahu nggak? Kamu ini walaupun kamu ubah nama, tapi KTP kamu itu ditandain, tahu nggak? Kamu itu non-pri, tahu nggak? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Samaria ya dibenci oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka adalah keturunan campuran orang Yahudi dengan bangsa lain yang non Yahudi. Hasilnya orang Samaria. Jadi mereka akhirnya ya menjadi agak minder karena mereka itu bukan asli Yahudi lagi gitu. Nah, ahli Taurat ini orang yang benci sekali dengan orang Samaria. Tuhan Yesus sengaja memakai orang Samaria lewat, kemudian dia justru orang yang menaruh belas kasihan. Justru dia menolong. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapakah yang menjadi sesama manusia dari orang yang menderita rampokan dan pukulan ini? Siapakah yang menjadi sesama manusianya? Ya, jelas orang Samaria ini. Bukan orang Lewi dan bukan imam itu, tetapi orang Samaria ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau berkata bahwa jikalau kita menganggap diri kita manusia yang diciptakan sesuai dengan peta dan teladan Allah, kita juga harus melihat orang lain yang diciptakan sesuai dengan gambar dan teladan Allah sebagai sesama kita manusia juga. Kalau tidak, kita menghinakan Allah yang telah menciptakannya sesuai dengan gambar dan peta Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya, ini sungguh tentu ahli Taurat ini jadi diem bungkem ya, apalagi yang mau diomongkan, dijawab dengan telak ya. Dan dia ya seharusnya harus merubah cara berpikirnya. Dia seharusnya kali ini insaf ya, bahwa pengajarannya telah menyebabkan dia menjadi manusia yang menakutkan di muka bumi ini. Pengajaran yang dia ikuti telah menjerumuskan dia. Dia harus tahu bahwa pengajarannya selama ini telah menjerumuskan dia menjadi manusia yang jauh dari Allah. Walaupun ahli Taurat ini baca Taurat melulu, walaupun ahli Taurat ini disebut ahli Taurat, bayangkan ahli loh, tetapi sesungguhnya mereka hidup jauh dari Allah yang benar. Karena apa? Karena tingkah laku mereka tidak benar. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, perikop berikutnya coba kita lihat ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ini adalah kisah mengenai dua orang saudari ini, Maria dan Marta. Katanya Tuhan Yesus pergi ke situ sama murid-muridnya tentu ya semuanya. Bukan Tuhan Yesus ngendap-ngendap malam-malam pergi ke rumah cewek. Ini daun brown memfitnah Tuhan Yesus, memfitnah orang. Hukumannya akan sangat-sangat berat ya. Tuhan Yesus mengasihi Maria, Marta dan juga satu orang saudaranya yang tidak disebut namanya di sini, yaitu Lazarus. Lazarus ya, rupanya mereka bertiga ini adalah orang yang patut dikasihani. Menurut banyak penafsiran bahwa mereka bertiga ini yatim piatu ya, dan mereka hidup dengan sangat menderita, dan Tuhan mengasihi mereka. Dan Tuhan datang di situ. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya Tuhan datang bawa murid-muridnya. Tentu Marta repot sekali. Marta, ya dia seorang perempuan yang hebat, saudara. Dia seorang perempuan yang hebat. Banyak orang menghinakan Marta padahal dia jauh lebih buruk dari Marta. Marta ini seorang perempuan yang hebat, ya. Dia seorang perempuan yang sangat rajin, saya katakan. Dia seorang perempuan yang penuh perhatian, ya. Dia seorang perempuan yang ingin menyenangkan orang lain. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Marta ini ya, karena Tuhan Yesus datang ke rumahnya, walaupun secara ekonomi mungkin dia tidak begitu beruntung, tetapi dia ingin supaya Tuhan Yesus senang. Oleh sebab itu dia begitu susah payah menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Mungkin Marta repot sekali, dia pergi periksa apakah telur masih ada, bagaimana ini ya toh, mau digoreng bagaimana ya toh, dan lain sebagainya. Mau kasih makan apa ya toh, apakah tepung masih ada enggak ya toh, mau bikin roti dan lain sebagainya. Dia perempuan yang hebat. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sama sekali tidak berani mencela Marta ini, karena dia perempuan yang hebat. Dia adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Saya sekali lagi mengulangi bahwa banyak orang ya jauh-jauh lebih buruk dari Marta. Berani-beraninya dia mencela Marta. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus,
Nah, cuman ya kurangnya Marta itu sedikit saja ya. Dia tidak duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau pagi hari ini engkau duduk di depan radiomu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata kepada Maria bahwa itulah yang terpenting. Maria telah memilih yang terbaik. Maria telah memilih yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahukah Anda di dalam segala hal hidup ini adalah duduk tenang di hadapan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah hal yang terbaik. Hal yang terbaik, lebih baik dari apapun juga. Dan bagaimanakah seseorang bisa mengenal kasih karunia Tuhan? Bagaimanakah seseorang bisa diselamatkan? Rasul Paulus berargumentasi seperti yang saya katakan di dalam Roma pasal 10 itu adalah diawali dari mendengar. Mendengarkan firman Tuhan, kemudian memikirkannya, mengolahnya, merenungkannya di dalam hati. Kemudian barulah memberi respon, menyambut firman Tuhan itu, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selanjutnya iman seseorang bisa bertumbuh atau tidak sangat tergantung bagaimana dia pergi ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik atau tidak. Oh, banyak orang pergi ke gereja, mereka sengaja duduk di bagian yang paling belakang. Kalau bisa dia duduk di luar pintu, dan kalau bisa lagi dia duduk di luar pagar. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dari bagaimana dia datang ke gereja saja, kelihatannya mengapa dia datang sepertinya sangat terpaksa begitu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapakah tidak berlomba-lomba untuk duduk di depan? Oh, mereka terpengaruh oleh omongan Tuhan Yesus yang menyindir orang-orang Farisi ahli Taurat yang pergi ke pesta duduk paling depan. Katanya nanti akan datang orang bilang, Tuhan, ini tempat ini diuntukkan si anu, kamu mundur ke belakang. Oh, lalu mereka pergi ke gereja pun duduk di paling belakang supaya nanti dipanggil duduk ke depan. Itu salah total, salah total. Itu pergi ke pesta maksud Tuhan gitu. Kalau pergi ke pesta jangan di depan. Nah, kalau ke gereja datanglah paling duluan dan duduk di depan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba lihat, Maria duduk tenang mendengar. Hanya orang yang duduk tenang mendengar, hanya orang yang memberikan konsentrasi yang sangat-sangat tinggi dan terpusat akan menyimak kebenaran firman Tuhan, dan dia akan bertumbuh secara rohani, dan dia memilih bagian yang terbaik. Dia memilih bagian yang terbaik. Marta rajin. Tetapi dia lupa siapakah yang di depan dia. Dia adalah Tuhan yang kalau memang tidak ada makanan, Marta juga mau ikut mendengarkan seperti Maria. Sama-sama mau mendengarkan sampai kemudian semuanya lapar, tidak ada makanan. Maka Tuhan dengan begitu gampang untuk menyediakan makanan bagi mereka. Mereka tidak perlu begitu repot. Ya 5 roti 2 ikan saja sudah dimakan oleh begitu banyak orang. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, yang Tuhan perlukan dari kita adalah duduk tenang mendengar. Itu yang paling utama. Memilih yang terbaik. Saya tidak berkata menyediakan makanan bukan sesuatu yang perlu. Tapi kalau dibandingkan, tolong dengarkan baik-baik. Kalau dibandingkan, ya, makanan jasmani lebih pentingkah makanan rohani lebih penting? Kalau dibandingkan, makanan rohani jauh lebih penting. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita utamakan makanan rohani. Karena dia jauh lebih penting. Dia untuk jiwa kita, bukan badan kita. Dia untuk kekekalan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari tiap pagi kita duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan bekerjalah sedikit, SMS teman Anda, biarlah dia juga sama-sama seperti Maria mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami bisa mempelajari firman-Mu dari jam 6 sampai jam 7. Ini kesempatan yang luar biasa Tuhan. Biarlah kami menikmatinya. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.